Guys, selamat siang. Ketemu lagi di video aku. Aku udah lama banget nggak buat vlog di YouTube ya, karena memang karena panjang, terus kemudian cari ide juga, dan kebetulan aku ada ide karena kemarin aku baru ngalamin. Dan video kali ini dengan judul Anerkennung Ijazah Kalian di Jerman. Pokoknya bagi kalian yang mau berangkat ke Jerman, kalian itu enggak asing tentang Anerkennung, gimana caranya Anerkennung. Dan pasti beberapa vlog yang kalian lihat itu pasti berbeda-beda Anerkennungnya, terus kemudian masalahnya yang berbeda-beda gitu kan. Tapi di vlog kali ini aku mau ceritain tentang Anerkennung aku, awal Anerkennung aku yang sekarang belum fix karena aku memerlukan waktu 3 bulan itu minimal untuk aku bisa memperoleh Anerkennung aku atau penyetaraan ijazah aku. Jadi kemarin itu karena aku mau lanjut Ausbildung, jadi aku butuh ijazah yang sudah di Anerkennung. Tapi karena aku nggak punya, pertama aku harus buat janji dulu, buat termin itu sama namanya IQ Network. IQ Network nanti setelah aku email, aku perlu Anerkennung. Dari dia itu kirimkan email, kirimkan alamat di mana untuk penyetaraan atau Anerkennungsstelle atau tempat penyetaraan di kota aku gitu kan, supaya jangan jauh-jauh ke sana. Dan kemarin aku terminnya, yaitu jadwalnya untuk ketemuan, untuk berbincang-bincang, dia kasih solusi, dia bantu aku gimana Anerkennung, terus dokumen apa aja yang perlu dibantu. Oke, singkat cerita, kemarin aku udah ketemuan jam 2. Kemarin itu Unterlage atau dokumen yang aku bawa itu pertama paspor atau Ausweis aku. Kemudian Zeugnis atau ijazah yang udah ditranslate. Jadi sebelum Anerkennung ijazah itu wajib ditranslate dalam bahasa Jerman. Gitu, dengan penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah itu kalian dapat di mana? Kalian Google aja itu penerjemah tersumpah, itu kalian dapat, kalian email. Mereka bisa bahasa Indonesia gitu kan, karena dari Indonesia ke Jerman. Kemudian itu terus kemudian Meldebescheinigung. Meldebescheinigung itu artinya kayak surat bahwa kamu itu tinggal di Jerman, menetap di satu tempat, di rumah dengan alamat yang jelas dari kapan sampai kapan. Itu. Kemudian kamu bawa CV kamu, yaitu dalam bahasa Jerman Lebenslauf, supaya mereka lihat, ya kan? Dan kemarin permasalahannya yaitu satu, universitas aku. Karena aku sekolahnya di Universitas Maluku, di Maluku yang kecil, bukan universitas yang bertaraf internasional atau yang gede kayak UGM, UI, Trisakti. Jadi aku sedikit terkendala di situ. Pertama, universitas itu masih dalam bentuk ban PT gitu, dan itu banyak banget gitu kan. Jadi kemarin setelah dicari-cari punya aku ini status, karena universitas itu ada statusnya. Statusnya kalau di sini itu H+ sama H- gitu kan. Kalau universitas itu status kayak misalnya di sini kalian lihat statusnya iya. Misalnya di sini ini kan institut tipenya apa? Privathochschule kan. Nah, di sini statusku itu H+ oder minus, jadi dua-duanya aku dapat gitu. Dan kemarin dijelaskan kalau misalnya H+ itu berarti universitas kamu bagus, kamu tidak perlu Anerkennung lagi, atau untuk Anerkennung kamu itu lebih dipermudah gitu kan, karena memang universitas kamu juga udah terdaftar di Jerman seperti UGM gitu kan, UI, Trisakti dan lain sebagainya itu udah terdaftar di Jerman. Tapi karena kebetulan punya aku universitasnya langsung double 2 gitu. Jadi program studinya ada di Jerman, program studi kesehatan masyarakat atau Öffentliche Gesundheit gitu kan. Itu bahasa Jermannya, itu ada di Jerman, tapi juga minus. Ada beberapa yang tidak ada di Jerman. Jadi makanya di sini tuh dikasih tanda tanya gede gini kan. Lalu kemarin tugas aku itu aku harus
cek atau print akreditasi universitas aku, B atau C atau A atau dan lain sebagainya. Dan kemarin aku udah kirim juga akreditasi universitas aku, dan Godsayedang itu B ya, Godsayedang banget itu B. Kemarin aku udah kirim. Terus mereka kasih tahu juga kalau misalnya kita anarkenung bagi au pair dan efesiot itu gratis. Kenapa gratis? Karena bayarannya mahal, 200 euro, dan kadang-kadang uang itu kita tidak apa ya, kan itu terlalu mahal untuk kita gitu kan, dengan Taschengeld, dengan uang saku kita yang nggak seberapa, sekali bayar 200 euro tuh mahal banget. Nah, maka dari itu kemarin tuh disiapin seperti ini unterlaga dokumen-dokumen itu yang aku udah sebutkan tadi, untuk supaya aku bisa dapat gratis gitu kan, gratis tanpa bayar gitu. Setelah itu dikirim semua, kemudian dilihat kembali kalau dokumennya benar-benar udah lengkap, aku sudah bisa anarkenung. Tetapi anarkenungnya itu aku harus menunggu 3 bulan gitu. Itu minimal 3 bulan karena itu memang so lange dawat nih katanya gitu memang. Dan karena kemarin juga itu aku datangnya udah terlambat. Aku datangnya itu kemarin tuh Desember, bulan ini kan udah bulan Desember, udah penutupan tahun gitu. Sedangkan mereka kerja itu hanya sampai besok hari Jumat, itu udah terakhir kerja, itu udah benar-benar penutupan dan bisa dimulai lagi di Januari atau awal tahun gitu kan. Makanya kemarin itu agak komplisit gitu ya. Tapi mudah-mudahan aku bisa Ausbildung dengan Zeugnis yang udah ditranslate, ijazah yang udah ditranslate gitu. Terus kemarin juga si Frau-nya itu ngejelasin ke aku, pas dilihat ijazahku tuh kesehatan masyarakat, bukan kesehatan tapi dalam bentuk non medis. Kan kesehatan masyarakat, kesehatan tapi non medis, iya kan, dia nggak suntik gitu kan. Nah, dikiranya itu medis. Kalau misalnya medis kayak perawat gitu kan contohnya, Jerman ada program itu sehingga kalau misalnya penyetaraan ijazah tidak akan lama dan tidak susah karena memang programnya ada gitu kan. Karena di Jerman mengambil perawat-perawat dari luar Eropa, dari luar Jerman didatangkan, kemudian sekolah, ujian dan dapat gitu. Itu kemarin dijelaskan. Tapi karena punya aku non medis dan itu memang agak susah. Pertama, kemudian kita karena satu punyaku kan ijazahnya ijazah S1 gitu kan. Terus kemudian ada beberapa mata kuliah yang memang tidak ada di Jerman. Yang memang tidak, ya memang nggak ada di Jerman. Jadi memang kita kalau menyetarakan itu kemarin dijelaskan bisa-bisanya ijazahku itu bisa untuk buat kerja. Aku bisa untuk daftar kerja pakai ijazah aku, tapi itu sangat kecil kemungkinannya gitu, sangat-sangat kecil kemungkinannya gitu. Tapi kalau misalnya aku udah setarakan, kadang-kadang ijazah itu karena berbagai tempat itu beda. Bisa-bisa ijazah kalian S1, tapi kalau disetarakan gitu kan, ijazah kalian itu bisa sama dengan ijazah SMA di Jerman, ijazah SMA di Jerman atau ijazah SMK di Jerman gitu. Jadi nggak selalu mulu-mulu kalian ijazah S1 terus disetarakan tiba-tiba jadi S1 Jerman, nggak bisa. Itu makanya ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang nggak bisa, tapi memang kebanyakan susah ya gitu ya. Apalagi kalau universitas-universitas kecil kayak punya aku gitu ya, universitas yang bukan bertaraf internasional, itu memang agak susah untuk penyetaraan ya. Mudah-mudahan kalau SMA, SMK mah masih oke-oke aja gitu kan, karena aku ngambilnya Ausbildung gitu kan, bukan ngambil kuliah S1, bukan gitu kan. Jadi aku masih oke-oke aja, masih nggak apa-apa untuk aku. Tapi kalau misalnya ijazah aku disetarakan, bisa sama setaranya sama ijazah S1 Jerman atau Bachelor Jerman, berarti aku cari kerja itu gampang banget gitu kan, karena udah setara gitu kan. Nah kalau setara kayak gitu berarti kalian gajinya juga udah taraf beda, lebih tinggi lagi gitu. Pokoknya kemarin dijelaskan seperti itu.
Dan ada beberapa dokumen tadi aku baru habis ngirim juga ya gitu. Dan aku mohon doanya mudah-mudahan Anarkenung aku ini jadi, dan kita tunggu di 3 bulan ke depan, yaitu lanjut di video part 2. Sampai sini aja video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Ciao ciao.